warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini akan membahas dan menceritakan sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi pada masa pemerintahan Kertanegara. Di bawah pemerintahan Kertanegara, Kerajaan Singasari mampu memperluas kekuasaannya hingga Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Pendirian Kerajaan Singasari tidak terlepas dari tokoh Ken Arok. Ken Arok awalnya hanya menjabat sebagai pengawal dari seorang aku di Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya Ken Dedes. Setelah menjabat sebagai Adipati Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana dan melakukan pemberontakan di Kerajaan Kediri. Pemberontakan yang dilakukan oleh Ken Arok memaksa Raja Kertajaya, Raja Kediri, menyerahkan kekuasaannya dan berpindah ke Kerajaan Singasari. Ken Arok kemudian menjabat sebagai Raja dari Kerajaan Tumapel atau dinamakan Kerajaan Singasari. Raja-Raja Kerajaan Singasari. Dalam perjalanan kerajaan terjadi pergantian nama dari Tumapel menjadi Singasari. Pergantian nama ini terjadi pada masa Raja kedua. Berikut Raja-Raja Kerajaan Singasari termasuk yang paling terkenal di antaranya. 1. Ken Arok. Ken Arok adalah pendiri sekaligus Raja pertama Kerajaan Singasari. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa dia adalah anak Dewa Brahma yang lahir dari seorang wanita desa Pangkur, selatan Gunung Kawi. Ken Arok hanya bertahta selama 5 tahun dari tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Dia dibunuh oleh seorang budak atas perintah Anusapati. Anusapati sendiri merupakan anak Tunggul Ametung yang dikandung Ken Dedes. 2. Anusapati. Sepeninggalan Ken Arok, kerajaan diambil alih oleh Anusapati. Ia memerintah sekitar 21 tahun lamanya, dari tahun 1227 hingga 1248 Masehi. Namun, tidak banyak diketahui apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1248 Masehi, Anusapati meninggal di tangan Tohjaya yang tak lain adalah putra Ken Arok. 3. Tohjaya. Setelah mengalahkan Anusapati, Tohjaya menjadi Raja Kerajaan Singasari. Namun, Raja ketiga ini hanya memerintah dalam waktu yang singkat. Tidak sampai 1 tahun, Tohjaya meninggal akibat balas dendam yang dilakukan oleh Ranggawuni, putra Anusapati. 4. Wisnuwardana. Ranggawuni kemudian menjadi raja keempat menggantikan posisi Tohjaya di Singasari. Ia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. 5. Kertanegara. Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda pada tahun 1248. Namun, ia tetap memerintah sampai akhirnya Kertanegara tumbuh dewasa dan sanggup memegang kendali kerajaan. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268 Masehi. Kerajaan Singasari kemudian resmi dipimpin oleh Kertanegara. Dalam kitab Negara Kertagama, Kertanegara adalah raja kerajaan Singasari yang paling terkenal dan menjadi raja yang luar biasa. Ia terkenal dalam bidang politik hingga agama. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari berubah-ubah menyesuaikan pemimpinnya. Pada masa pemerintahan Ken Arok, rakyat Singasari sangat terjamin. Pasca wafatnya Ken Arok, akibat konflik keluarga kerajaan menyebabkan kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Ketika masa pemerintahan Kertanegara, masyarakat Singasari kembali teratur. Kehidupan politik Kerajaan Singasari. Kehidupan politik Kerajaan Singasari ditandai dengan adanya konflik keluarga Kerajaan Singasari yang membuat kerajaan mengalami pergantian kepemimpinan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Kerajaan Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu untuk memperluas wilayah Kerajaan Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari.
Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Kerajaan Singasari menguasai seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara dikenal sebagai raja yang menginginkan penyatuan atas wilayah Nusantara di bawah Singasari. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Kertanegara menerapkan upaya berikut: perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi, memantapkan struktur pemerintahan Singasari, agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Selain memperluas wilayah, Kertanegara juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Komoditas ekspor Singasari diantaranya beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Penguasaan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku menjadi bukti kebesaran Kerajaan Singasari. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Keruntuhan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Runtuhnya Singasari dikarenakan lemahnya pertahanan Singasari akibat terlalu mementingkan urusan luar negeri daripada dalam negeri. Jayakatwang dari Kediri melakukan penyerangan ke Singasari, dampaknya Kertanegara wafat dan Kerajaan Singasari pun runtuh. Peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu candi peninggalan dari Kerajaan Singasari yang terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun sebagai penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singasari. Candi Kidal memiliki arsitektur kental dengan budaya Jawa Timuran dan telah mengalami pemugaran pada tahun 1990. Candi ini juga dikenal sebagai candi pemujaan paling tua di Jawa Timur dan menampilkan relief-relief yang menggambarkan cerita mitologi Hindu. Kedua, Candi Singasari. Candi Singasari adalah candi peninggalan dari Kerajaan Singasari yang terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun sekitar tahun 1300 Masehi sebagai penghormatan kepada Raja Kertanegara. Candi Singasari merupakan perpaduan unsur agama Hindu, khususnya Siwa dan Buddha. Meskipun hanya Candi Singasari yang masih tersisa, kompleks percandian ini menunjukkan keindahan dan keagungan arsitektur pada masanya. Ketiga, Candi Jago. Candi Jago adalah candi peninggalan dari Kerajaan Singasari yang terletak di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini didirikan pada abad ke-13 Masehi sebagai penghormatan kepada Raja Srijaya Wisnuwardana. Candi Jago memiliki struktur dengan arsitektur teras punden berundak dan relief-relief yang menggambarkan berbagai cerita. Meskipun hanya bagian kaki dan sebagian kecil badan candi yang masih tersisa, Candi Jago tetap menjadi salah satu situs bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Keempat, Candi Katangubang. Candi Katangubang adalah candi peninggalan dari Kerajaan Singasari yang terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir Raja Tohjaya. Meskipun informasi terperinci mengenai candi ini terbatas, pengunjung dapat menikmati keindahan arsitektur candi kuno dan mengagumi relief-relief yang indah saat mengunjungi Candi Katangubang. Kelima, Prasasti Singasari. Prasasti Singasari merupakan salah satu prasasti Kerajaan Singasari yang dibuat sekitar 1352 Masehi oleh bangsa Majapahit. Isi dari prasasti tersebut untuk mengenang pembangunan candi pemakaman yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada. Penemuan prasasti tersebut berlokasi di sekitar kawasan Singasari, Malang, Jawa Timur. Keenam, Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda di Kediri, atas perintah ayahnya Wisnuwardana, Raja Singasari. Kumpulan lempengan prasasti Mula Malurung ditemukan pada dua waktu yang berbeda. Sebanyak 10 lempeng ditemukan pada tahun 1975 di dekat kota Kediri, Jawa Timur. Sedangkan pada bulan Mei 2001, kembali ditemukan 3 lempeng di lapak penjual barang loak tak jauh dari lokasi penemuan sebelumnya. Keseluruhan lempeng prasasti saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.